kita akan live sebentar lagi dengan Kak Vina Angelia Maha membahas um, kuliah S2 bagian marketing di Australia. Aku invite dulu Kak Vinanya ya. Teman-teman yang udah join, makasih ya udah join. Halo Kak Vina. Hai. Kita nunggu yang lain join dulu ya Kak ya. Iya, Kakak kabarnya gimana nih Kak? baik. Apa kabar? Baik, baik. Kakak lagi di Australia Iya, sekarang? kamu di mana? Oh, lagi kuliah di US Kak. Oh, iya. US pagi atau apa ya nih? Pagi ya? Atau Pagi sih? jam pagi jam 8 Kak sekarang. Oh, Iya. Oke. Um, iya. Teman-teman kayaknya ada banyak yang join nih Kak ya. Kayaknya Mm-mm. kita mulai aja ya Kak ya. Iya. Oke. Um, Makasih teman-teman udah join semuanya. Kita akan mulai sekarang bincang-bincang dengan Kak Vina tentang kuliah S2 jurusan bisnis di Australia, dan Kak Vina juga mungkin akan berbagi pengalaman dalam berorganisasi, juga berbagi motivasi gimana caranya menumbuhkan kemauan dan semangat belajar untuk meraih mimpi dan kerja keras. Uh, Apakah itu mimpinya mau sekolah di luar negeri atau mimpi yang lain juga. Uh, dan juga motivasi-motivasi yang umum lah ya Kak, secara umum kepada teman-teman di Bonaposo gitu. Uh, Mhm. Mungkin teman-teman yang udah join ada yang belum tahu tuh apa sih Bonaposo Git Mengajar. Jadi Bonaposo Git Mengajar ini adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman semua, kita semua yang ada di Bonaposo Git, dengan mengundang pembicara-pembicara yang umumnya berasal dari Bonaposo Gate sendiri untuk memotivasi kita semua yang di Bonaposo Gate. Oke, sekarang ke Kak Vinanya dulu nih Kak ya. Aku perkenalkan dulu ya Kak ya. Oke. Jadi Kak Vina ini adalah alumni IPB University dari Indonesia, Bachelor of Forestry Science dari tahun 2013 ke 2017. Juga sekarang atau mungkin baru tamat nih Kak ya, 2019 ke 2021, Iya. Master of Business di Monash University Australia. Mhm. Uh, Kira-kira Kak Vina juga ada aktivitas organisasi dan pencapaian seperti di organisasinya TGC in Action, member of Consumption Division in the series of the 9 TGC in Action, Think and Act for Sustainable Environment. Berarti berpikir dan bertindak untuk sustainable environment. Uh, Juga ada lagi Christian Student Association di IPB, Trigor Community, Member of Agroforestry Group, dan Business Development Division. Uh, Banyak sih uh, pengalaman-pengalaman Kak Vino. Kira-kira ada yang mau di-highlight nggak Kak? Mungkin untuk yang TGC kali ya, itu karena aku part of business development, jadi relate sama master major aku yang sekarang gitu. Oke, oke. Jadi kita sekarang udah kenal dengan Kak Vina. Kita mulai Q&A ya Kak. Kira-kira nanti Q&A kita ini aku dan kakak kira-kira 30 menit. Setelah itu teman-teman yang ada pertanyaannya bisa langsung ditanyakan di IG Live. Di sebelah kolom komentar ada tanda tanya, itu ditekan aja terus disubmit pertanyaannya ke kita supaya nanti Kak Tina jawab setelah sesi interview. Oke. Mulai Kak, untuk memulainya pertanyaannya yang disubmit nih Kak. Uh, Motivasi kakak untuk menempuh pendidikan sampai S2 itu apa sih Kak? Karena banyak orang kan cuma sampai S1 gitu. Ya. Well, honestly speaking, nggak bisa dipungkirin keluarga aku itu menjadi salah satu motivasi aku buat lanjut kuliah. Karena kebetulan
keluarga aku itu sangat concern sama yang bidang akademis. Jadi papa sama kakak aku juga di master degree juga ngelanjutnya. Dan kayak aku ngerasa termotivasi gitu. Wah, kalau nggak mungkin aku sendiri yang enggak. Dan aku ngerasa zaman sekarang itu nggak cukup kalau cuman tamat dari S1. Karena nggak bisa dipungkirin kan. Sekarang requirement kan competition semakin tinggi. Dan requirement untuk masuk ke dalam suatu perusahaan besar pun mereka akan levelnya juga lebih tinggi. Jadi education level itu juga pivotal gitu buat kita sekarang gitu. Berarti gitu ya Kak. S1 Mhm. kurang nih. Iya, tapi Um, menurut aku bukan karena bukan S1 nggak bisa dapat kerjaan yang baik ya. Cuman menurut aku dengan adanya S2 itu lebih menambah uh, atau mengasah critical thinking kita sendiri gitu. Karena menurut aku di S1 itu lebih ke pendewasaan diri, belum ke critical thinkingnya gitu. betul-betul. Oke Ya. Kak, berarti S2 kita nih udah termasuk mau lanjut dengan sampai S2. Kenapa bagian marketing Kak? Bagian Kenapa, bisnis, kenapa bagian spesialisasinya. marketing? Karena gini, goal aku itu aku pengen jadi entrepreneur in the future gitu. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur, kita itu harus tahu bagaimana cara memasarkan produk atau service yang akan kita jual ke pasar kan. Dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu goal kita itu. Nah, Betul. dan juga karena aku tertarik di bidang seni dan kreativitas, marketing itu termasuk dalam science and also art gitu. Makanya aku milih di major itu gitu. Oh, oke. Kalau Mhm. secara umumnya, kenapa bisnis Kak? Karena kan S1 dari forestry ya Kak. Yeah, Ya. that's interesting question though. Jadi gini, uh, jadi waktu itu aku dapat jurusan forestry science dari IPB itu dari IPB-nya langsung. Jadi aku daftar dari Oh, jalur prestasi gitu, dari sertifikat dan lainnya, dan uh, jurusannya itu dipilih sama IPB. oh, Nah, oke oke. aku masuk ke jurusan itu. Setelah hampir lulus, aku ngerasa kayak, wah ini terlalu spesifik gitu. Nggak terlalu meluas. Jadi, aku perlu sesuatu jurusan yang bisa masuk kemana-mana. Dan aku ngerasa bisnis itu bisa ke major manapun gitu. Ke industri manapun. Jadi aku milih ya ke situ. Berarti salah satu lagi motivasi mau S2 kalau contohnya mau mau pindah field begitu bisa ambil S2 gitu ya Kak ya. Iya, bisa. Untuk teman-teman dan kita semua nih kalau Mhm. kira-kira ada yang mau. Oke. Terus Kak, kenapa menempuh pendidikannya ke Australia atau kenapa luar negeri gitu? Sebetulnya aku itu udah impian lanjut kuliah ke luar negeri itu udah dari SMA. Kebetulan aku ngambil SMA itu yang International School, dan aku pengen S1 itu lanjut ke Singapura. Tapi karena orang tua aku bilang mereka menyarankan untuk mendapatkan ijazah Indonesia terlebih dahulu gitu. Ya udah aku akhirnya S1 di Indonesia dulu, S2 mereka ngasih aku pilihan buat stay di Indonesia, melanjutinnya atau lanjut ke luar negeri. Cuman aku ngerasa kalau kalau di Indonesia juga aku udah dapet pengalamannya. Aku pengen pengalaman yang baru, terus keluar dari comfort zone aku. Jadi Betul. aku milih ke luar negeri gitu. Kenapa Australia? Tadinya itu aku pengen pengen ke London. Oke. Aku pengen ke London. Terus eh, kakakku kebetulan kan juga kuliah di Korea dulu, melanjutinnya. Dia tiba-tiba sakit dan kita nggak ada saudara sama sekali gitu. Nah, itu takut kejadian ke aku juga. Akhirnya setelah kita kita kompromi, eh, aku dibolehin buat ke Australia karena Australia nggak terlalu jauh dari Indonesia dan juga di sini masih ada saudara gitu. Oh gitu. Keren Mhm. keren. Tapi ke Australia karena emang udah mimpi dari dulu mau ke luar negeri dan lumayan dekat gitu ya kayak. Iya. Kuliah di Australia itu dengan beasiswa nggak?
Kebetulan aku nggak beasiswa, tapi yang aku tahu banyak teman-teman aku yang anak-anak awardee, mereka biasanya itu dari LPDP atau enggak Australia Award, dari pemerintah Australia sendiri gitu. Oh, berarti memungkinkan ya Kak untuk yang mau kuliah ke Australia untuk dapat beasiswa. Nggak mesti bayar Iya, sendiri. memungkinkan. Iya, tapi Hmm. ya kita tahu emang Australia termasuk eh, untuk cost yang lumayan tinggi gitu ya. Dan Hmm. tapi banyak kok yang anak-anak awardian di sini, terus mereka part-time dan mereka ngumpulin uang bawa lagi ke Indonesia bangun rumah gitu. Jadi ya win-win solution gitu. Betul betul. Ya, Mhm. untuk teman-teman mungkin nih kalau ada yang belum tahu part-time itu kerja sampingan gitu ya Kak ya. Iya benar. Ya, berarti asal ada kemauan ada jalan. Iya true. Betul betul. Iya. Um, Terus Kak, kira-kira suka dan dukanya belajar di Australia apa aja tuh? Sukanya itu di sini kan environment-nya itu beda daripada Indonesia. Sistem pendidikannya apalagi. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih ke slide kali ya. Baca slide kita bisa lulus ujian, terus dosen nerangin, kita cuman ngeliatin gitu ya. Kalau di kalau di Australia sendiri lebih banyak ke pengaplikasian daripada teorinya. Dan kita di sini tuh beda banget sama Indonesia. Indonesia tuh mungkin nggak harus prepare sebelum masuk kelas. Sedangkan di sini kita itu harus baca 5 reading list, terus harus lihat lecture video, dan juga uh, masuk kelas kita itu ada kuis atau enggak ada focus group di mana per orangnya itu ditanya tentang pendapat dalam suatu case study gitu. Jadi memang harus Hmm. prepare sebelum masuk kelas gitu. Dan lebih independen kayaknya ya Kak ya belajarnya. Iya, open minded dan kayak karena kan aku S1 di Indonesia, jadi aku bisa compare antara sistem pendidikan di Indonesia dan juga sistem pendidikan di Australia. Contohnya perbedaannya itu ada di cara berkomunikasi dengan dosen. Kalau di Indonesia itu aku bisa 1 jam buat mikirin ngerangkai kata-kata buat nge-email atau nge-SMS atau WhatsApp dosen. Sedangkan di sini manggil dosen itu dengan nama. Misalnya Betul. namanya James, panggilnya James gitu. Dan bisa pakai kata-kata yang nggak baku untuk email ataupun WhatsApp mereka gitu. Jadi lebih open-minded sih. Betul betul lebih deket, Iya, terasa benar. personal gitu. Iya. Um, Berarti kalau sukanya Kak, itu kan tadi kayak perbedaannya gitu. Kalau hal yang Kakak benar-benar suka, oh ini nih esensi belajar di Australia itu gimana? Mm-mm. Kalau aku sukanya itu karena di sini lebih ke aplikasi daripada teorinya ya. Oh, Mhm. oke oke. Uh, Kalau dan juga kan multicultural, terus kita itu dari latar belakang yang berbeda. Maksud aku major kita masing-masing student itu beda. Jadi kita dapat ide-ide baru kalau lagi focus group gitu. Kalau duka sendiri itu karena kita kan second language, Betul. English as a second language gitu ya. Jadi kita harus double effort ketika kita sebelum masuk kelas gitu. Dan juga kalau ada, karena kita kan punya gap di culture ya. Jadi mungkin ada perselisihan antara student ketika ada kerja kelompok itu ya mungkin bisa dikatakan hal yang biasa gitu. Oke oke. Karena Hmm. memang berbasis diskusi pastinya konflik nggak bisa terhindarkan lah ya Kak. Iya, Pasti ada. benar-benar. Iya. Bicara tentang culture gap itu, culture shock yang pernah Kakak alami yang paling terasa tuh gimana Kak? Culture shock, mungkin kebetulan karena aku ngambil major bisnis ya. Bisnis itu di mana 98% itu mungkin Chinese student. Jadi mereka itu kalau makan sama mereka, ini kan lebih ke social life. Kalau makan bareng sama mereka, mereka itu culture-nya lebih bagus kita pesan lebih daripada kekurangan. Aku pernah makan cuma bertiga tuh kayak habisnya itu mungkin buat makan berenam gitu sama. Jadi emang harus bener-bener teliti kalau makan sama mereka. Terus aku culture shock-nya aku itu sempat di homestay karena belum dapat accommodation yang bagus. Dan uh,
jadi di sini rata-rata pintu rumah itu, pintu kamar itu nggak ada kuncinya, cuman ada kaitan doang. Dan itu aku baru nyampe pertama kali ke Melbourne, aku itu belum punya ATM, jadi bawanya uang cash. Aku takut itu hilang karena aku nggak punya yang lain gitu. Aku kaitin doang si pintunya. Dan si homestay hostnya itu bilang ke aku, this is not your property, you don't have right to lock your door. Itu aku kaget ya minta ampun. Masa nggak bisa kunci pintu sendiri? Iya nggak bisa karena katanya ya bukan properti aku gitu. Ya itu Oh, termasuk culture shock sih. Itu berarti meskipun seperti itu aman ya, Kak? aman sih, aman. Aku pernah ketinggalan beberapa barang gitu di kampus, ya aman. Hmm. Nggak pernah hilang. Terus student card aku pernah, aku nggak realize itu jatuh di supermarket samping kampus. Tiba-tiba ada yang nge-message aku dari Facebook, dia nemuin ini student card aku dan dia Oh, balikin tanpa pamrih gitu. Baik-baik sih anaknya. oh, bagus, keren, keren, keren. Eh, Mm-mm. iya ya, Kak. Di Indonesia, kalau pintunya nggak dikunci, aduh, Bisa benar-benar. hilang. Iya, Mm-mm. gitu ya, Kak. Culture shock-nya mantep, Mm-mm. mantep. Em, ada juga yang nanya nih, Kak, berapa lama waktu yang Kakak butuhkan untuk menyelesaikan S2? Aku butuh waktu 2 tahun untuk Oh, menyelesaikan S2. Sebenarnya nggak sampai 2 tahun, karena ada libur 3 bulan. mm-mm. 3 bulan yang dari November ke Maret. Oh, Iya, jadi mungkin kurang dari 2 tahun. Cuman kan nunggu nunggu graduation dan lainnya itu ya totalnya 2 tahun gitu. itu Kak standar S2 atau beda-beda setiap jurusan S2? Dua tahun. Oh, jadi gini, kalau jurusan S1 dan S2 itu direct, itu bisa nyelesain S2 dalam 1,5 tahun. Hmm. Kebetulan karena aku beda major, jadi aku harus 2 tahun gitu. Oh, gitu, gitu. Keren, Mm-mm. keren. Eh, sekarang kan udah lulus nih Kak ya. Congrats Ya, Kak. Mantap thank udah you. master. Jadi, aduh, Perasaannya seneng banget ya Kak. Udah lulus. plongnya bentar doang sih. Oh ya. Kan ada Berarti beban yang lain. betul betul. Merencanakan ke Bener. depannya kira-kira Kakak mau lanjut kuliah lagi S3 atau terjun ke industri nih? Aku sih sekarang pengen turun ke industri. Untuk sekarang masih nyari yang untuk proper job, tapi aku lagi part time sih. Sambil Hmm. sambil nyari yang proper job, aku part time dulu gitu. Eh, Kebetulan aku emang udah granted post study work visa juga 2 bulan yang oh, lalu. keren. Jadi ya stay di sini dulu gitu. Oh, langsung ya Kak, keren juga Australia. Langsung ada visa work work after study-nya. Keren. Iya, jadi gini, untuk anak-anak yang bukan scholarship, itu Mhm. yang nempuh pendidikan minimal 2 tahun di sini punya kesempatan untuk ngambil post study work visa. Jadi mereka bisa working experience di sini 2 tahun gitu sebelum balik ke negara Oh, gitu. oke, oke. Cuman kan kalau Berarti, beasiswa kan ada tanggung jawab, misalnya LPDP itu kan harus balik ke Indonesia, Australia Award juga gitu. oh, oke. Mhm. Berarti kakak nggak ada mau contohnya entah S3 gitu kak. Industri dulu ya. Pengen industri dulu sih, soalnya kan aku langsung lanjut ya gitu. Keren. Mhm. Um, terus kak, eh, tadi kan kita udah bicara tentang pendidikan nih kak. Mhm. Kira-kira kalau tentang organisasi boleh berbagi sedikit nggak kak tentang organisasi yang mungkin kakak ikutin selama di Australia Kalau atau di Indonesia? Untuk Australia sendiri karena S2 itu lebih individualis daripada S1. Jadi kita Hmm. lebih sibuk di S2. Jadi aku organisasi enggak. Dan kebetulan aku juga struggling ya, harus pindah ke science, terus ke bisnis, itu butuh adaptasi juga. Dan juga
dalam 1 tahun. Tadi aku pikir aku kan 2 tahun major master degree-nya. Mm-mm. 1 tahun itu aku adaptasi, 1 tahun lagi aku organisasi. Pengennya gitu. Oh, Tapi tiba-tiba lockdown. Di sini lockdown oh, hampir lockdown itu 8 bulan di sini. Jadi oh, lama. benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan untuk ngunjungin rumah temen aja itu nggak bisa. Oh, Jadi ketat ya. ya semuanya kehambat gitu ya. Kehambat. Paling aku di sini cuman aktif di pelayanan gereja. Cum, eh, Kalau untuk organisasi sendiri aku lebih waktu di S1 sih daripada di Hmm. S2. Mm-mm. Kalau yang di S1 Kak, pengalamannya gimana Kak? Bisa ikutan di TGC in Action, bisa ada pengalaman bisnisnya gimana? Jadi gini, waktu S1 itu aku gabung jadi member di business development. Di situ kita kayak sering buat event, terus misalnya kita untuk menyelenggarakan event ini kita harus ini ngumpulin dana, kita jualan dari situ, jualan yang berkaitan dengan tanaman kehutanan dan lainnya, atau jual susu setelah ada seminar nasional kayak gitu. Yang ngasah customer service juga lah gitu, Hmm. dari pengalaman tersebut. Oh, oke. Mhm, Berarti yang lagi S1 untuk kita-kita ini Kak, mhm. meskipun nggak jurusannya, uh, harus mau lah berorganisasi yang di organisasi yang mungkin bisa diterapkan di kedepannya gitu ya Kak ya. Iya, karena menurut aku kuliah aja tuh nggak cukup gitu. Mm-mm. Di kuliah belum tentu teamwork benar-benar keasah, time management skill kita itu keasah gitu. Belum tentu, karena ya kalau time management skill kita mau ngasah di kuliah doang. Paling cuma kerja kelompok, ngerjain tugas, kuliah udah that's it gitu, nggak ada lagi yang lain. Kalau Mm-mm. sedangkan di organisasi kan pasti harus ada rapat, harus ada deadline tugas juga, terus ada deadline job desk yang harus dilakuin di organisasi kayak gitu, Betul lebih ke betul. asah. Mhm. Buat teman-teman yang udah bergabung, kalau ada pertanyaannya bisa dimasukin ke kolom yang ada tanda tanyanya itu, biar nanti bisa dijawab sama Kak Vina. Oke, Mhm. sebelum kita masuk ke Q&A nih Kak, ada Mhm. juga yang nanya, uh, kira-kira goals Kak Vina itu apa sih Kak? Uh, Goals-nya ke depan gitu. Goalsnya aku itu pengen jadi entrepreneur in the future gitu. Gak selamanya aku pengen kerja di corporate. Oke. Karena I don't know, kita kan generasi generasi milenial lebih lebih independen gitu orangnya. Dan gampang bosenan menurut aku ya. Dan dari menurut jurnal-jurnal yang aku baca tuh begitu. Jadi Betul. paling aku pengen ngambil work experience di corporate itu sekitar 2 sampai 4 tahun dan aku buka sendiri. Entah itu di bidang restoran ataupun di bidang fashion gitu. Oh, oke oke. Kira-kira Mhm. pengennya bukannya di Australia kah, atau di Indonesia kah, atau di multi negara, Indonesia dan Australia? Indonesia. Oh, Indonesia. Pengen Iya, balik ya Kak ya? well, iya Keren pengen keren. balik, pengen. Keren keren. Mm-mm. Kita masuk ke Q&A dulu ya Kak ya. Kita ada dua pertanyaan nih Kak. Iya. Um, Pertanyaan yang pertama, uh, berapa sih Kak rata-rata uang kuliah di Australia dan biaya hidup di sana? Uang Kalau Kakak bisa kuliah, jawab. uang kuliah untuk per semester itu 23.100 di Master of Business ya, 23.100. Jadi kalau 1 tahun itu 46.200 dikalikan 2 berarti. Itu untuk uang kuliahnya sendiri. Kalau untuk living cost itu it depends on ourselves sebenarnya kan ya. Betul, betul. Tapi untuk range sendiri sekitar 2.000 sampai 3.500 dolar termasuk biaya accommodation Oh, gitu. oke. Berarti Mhm. hampir-hampir 50.000 dolar gitu lah ya Kak per tahunnya.
lebih Lebih, dari lebih. segitu. Mm-mm. Ya. Tapi teman-teman yang mau beasiswa ada LPDP dan ada Australia Award ya Kak. Berarti Iya, kalau udah benar. dapet itu nggak usah lagi dipikirin tentang biaya kalau dapat beasiswa gitu ya Kak. Iya, cuman aku ada teman yang punya case dia itu LPDP awardee dan dia fail dalam satu unit. Dia Oh, fail dalam satu unit, dia harus bayar sendiri satu unit itu dan lumayan pricey gitu ya. oh, Tapi bet- tapi itu juga sebenarnya salahnya dia sih. Dia pengen challenge herself, malah kejebak. Ngambil unit yang susah, ngambil unit yang susah, yang challenging, malah dia jadi failed gitu. Jadi kalau kalian yang akan lanjut sekolah ke luar negeri dan dapat beasiswa atau apapun, itu harus teliti dalam milih mata kuliah yang diambil gitu. Jangan karena pengen challenge yourself, tapi ya jadi ini di akhirnya gitu, jadi rusak gitu. harus ingat apa requirement-nya beasiswa itu ya Kak. Apa Iya, yang mereka mau. benar. Iya. Oke, terus ada lagi nih Kak yang nanya Mm-mm. Bang Rudolf Situmorang. Ya. Setelah ini ada rencana nggak Kak untuk pulang membangun Bonapasogit atau Indonesia? Tadi udah dijawab ya Kak, mau entrepreneur Iya, bangun. aku itu pengen pulang ke Indonesia. Cuman karena Indonesia pun sekarang kondisinya lagi COVID dan lainnya, jadi aku decide buat stay di sini dulu untuk sementara waktu gitu. Soalnya kebetulan Melbourne udah COVID-nya tinggal satu atau dua cases. Oh, keren Udah, juga. jadi sebetulnya kita udah mask free, cuman ya kita Hmm. harus hati-hati gitu. Hmm. Apalagi ada kesempatan untuk post study work visa, mesti dimanfaatin kesempatannya kayak. Iya, benar. Keren. Mm-mm. Oke Kak, selagi kita menunggu teman-teman yang lain mau bertanya, untuk Mhm. teman-teman bisa dikirimin pertanyaannya di kolom komentar. Kalau diklik ada tanda tanya di sebelah komen. Sebelum itu Kak, kita mau nanya lagi nih. Aku ada Iya. pertanyaan, tantangan apa sih Kak yang paling terasa selama COVID-19 ini dalam menempuh S2 di Australia? Tantangannya itu em, semua serba online, Hmm. serba Zoom dan yang lainnya. Kita nggak bisa ketemu orang lain, kita sendiri gitu. Lebih ke mental health kali ya. Hmm. Ketika stres kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, cuman bisa by ini aja by call doang. Terus untuk pendidikan sendiri gimana dosen ngasih kita materi itu menurut aku kurang gitu. Hmm. Karena ya secara realita face to face lecture itu is the best approach gitu kan. Buat Betul. nge-approach students-nya gitu. Ya, tapi karena keadaan kita ya mau nggak mau harus terima, harus survive. Terus caranya buat dapat teman baru itu, jadi kalau di Monash kita punya satu portal di mana dalam satu unit itu kita bisa lihat participants-nya siapa aja gitu. How to survive, kita itu melihat siapa yang ada nama nama yang agak Indonesia, nama yang Oh. agak Indonesia, terus ada emailnya kan. Kita email satu-satu. Dari situ kita Oh, ngebentuk teman barunya gitu. walaupun keren dia keren. nggak walaupun dia nggak Indonesia, kita yang misalnya sama yang dari negara lain juga, kita ini nge-reach out-nya by email gitu, terus nanya WeChat-nya dia atau WhatsApp-nya dia gitu. Dulu kalau mau berteman ngajak makan gitu ya Kak. Sekarang mau berteman di email dulu. Iya, di email dulu sekarang. Keren keren. Mantap mantap. Mm-mm. Um, karena teman-teman juga belum ada pertanyaannya, berarti pertanyaanku yang lain nih Kak. Um, Iya. Pesan-pesan Kak Vina untuk generasi muda saat ini yang ada di Bonapasogit, pikir-pikir tentang kuliah di luar negeri. Kira-kira pesan-pesan Kakak apa nih? Um, menurut aku, siapapun yang punya cita-cita buat melanjut kuliah ke luar negeri pasti itu ada caranya. Baik itu dari beasiswa,
ataupun dari biaya sendiri, itu pasti ada caranya. Kalaupun beasiswa gagal itu biasa. Karena temen aku itu banyak yang kayak 7 kali coba baru dapat beasiswanya. Hmm. Yang penting tuh jangan nyerah, usaha terus, ya disambangin sama doa juga, karena kita nggak mungkin kerja sendiri gitu. Mau itu beasiswa ataupun biaya sendiri, itu punya obstacle-nya masing-masing pastinya. Itu. Gitu. Mhm. Oke, oke. Yang penting jangan cepat putus asa ya Kak, terus mencoba Iya, gitu. iya Oke, benar. oke. Oke, Kak. Tadi ada pertanyaan yang kelewat nih Kak. Mhm. Saat kuliah di Australia lebih susah masuknya, testingnya atau waktu belajarnya Kak? Kalau masuknya itu susah karena gini, requirement untuk masuk kuliah di Australia itu IPK minimum 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 itu tiga tiga itu mungkin oke lah kalau untuk orang Indonesia. Tapi kita itu perlu surat rekomendasi dari dosen berpengaruh di uni kita. Itu yang susah dapetnya gitu. Yang susah dapetnya karena ya tahu sendiri dosen di Indonesia tuh susah dicari, susah dihubungin, dan kita harus nunggu lama. Dan untuk IELTS sendiri, it depends on our major yang mau kita ambil. Kalau untuk bisnis itu 6,5, rata-rata 6,5 sih university yang ada di Australia. Kecuali Sydney University. Sydney University itu butuh IELTS 7 Hmm, gitu. oke. Kalau major yang lain, mungkin yang science itu 7 juga gitu. Oh, oke. Mhm. Berarti susah susah masuknya, tapi belajarnya juga susah gitu ya Kak? Nggak begitu Sus masuk langsung gin- sailing. Susah masuknya itu nggak susah untuk ke Monashnya sendiri, tapi susah Oh, waktu untuk proses di rekomendasinya itu. Indonya. Iya, Hmm. kalau belajarnya ya iya memang susah gitu. Oke, berarti kayaknya Iya. lebih susah belajarnya gitu ya Kak? Iya benar-benar. Oke, Masing-masing oke. ada level kesusahannya lah. Betul, betul. Kira-kira Iya. tips-tips untuk IELTS nih apa Kak? Supaya teman-teman bisa sukses IELTS. IELTS itu kan itu ada listening, reading, writing, and conversation ya speaking. Hmm. Listening itu sering-sering denger lagu English aja sih. Terus Netflix pakai English, subtitle juga pakai English buat ini reading speed juga. And then kalau conversation itu biasain sama teman, walaupun grammar kayak broken grammar it's okay gitu. Karena di sini pun lokal pakai broken grammar gitu. Fun fact tentang Australia, Australia itu adalah accent paling terburuk untuk English. Oh no, oke. Itu kayak nggak jelas sama sekali. Bahkan aku sendiri masih struggling kalau dengar orang Australian ngomong English. Hmm. Kayak what did you say gitu? Can you Hmm. repeat gitu kan? Kayak ya tapi ya that's the way it is gitu kan. Kayak Hmm. tapi ya itu reading, kalau reading itu lebih kayak skimming and scanning gitu, lebih ke speednya. Hmm. Mm-mm. Oke, oke. Berarti latihan itu kuncinya latihan ya Kak. Iya IELTS latihan, bisa dipelajarin gitu ya Kak. iya academic IELTS kan. Akademik IELTS. Mm-mm. Terus mendengarkannya kira-kira dengerin conversation yang pakai Australian accent mungkin bisa lebih membantu ya Kak, lebih untuk membiasakan diri. Kalau ya benar, tapi kalau untuk di IELTS test sendiri itu dia nggak pakai Australian accent kan, lebih Gitu. kayak American or British kan Hmm. biasanya. Betul Nah, betul ya. jadi mungkin lebih ke British and American, nanti kalau udah lulus IELTS-nya baru tuh Ah, Australian accent betul betul. gitu. Keren Mm-mm. keren. Keren. Iya. Um, Oke, aku cek dulu ya Kak, apakah teman-teman ada yang kirim pertanyaan. Iya. Sepertinya belum ada. Kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya, kita ada kira-kira 10 menit bisa menunggu pertanyaan dari teman-teman. Bisa dikirimin dari kolom pertanyaan dan akan ditanyakan ke Kak Vina. Mm-mm. Um, Oke, Oh, I just wanna kita say fun fact hmm, about di Australia yang ini.
untuk ujian. Oh. Ujian kita itu diadain di race course, di pacuan kuda. Oh, caranya gimana tuh Kak? Ujian Jadi di kan pacuan kuda. Jadi kan ini pacuan kuda itu ada tempat nontonnya yang building kaca gitu, tahu nggak? Iya. Race course. Nah, itu di building kaca itu. Jadi karena di sini kan ruangan kelas itu kecil-kecil gitu, Hmm. dan biaya labor kan mahal. Mereka Hmm. harus nyewa invigilators kan setiap exam. Nah, Hmm. supaya nyewanya itu sekaligus dan bisa dalam satu tempat, mereka nyewa race course. Itu Oh. bukan hanya di Monash, itu juga berlaku di uni-uni lainnya gitu. Oh. Karena Jadi besar pakai kaca bisa satu orang aja liatin semua gitu ya Kak? nggak satu orang, tiap Enggak. tiap Oh. lane, tiap row Oh. gitu, itu ada invigilatorsnya. Jadi ya jangan berharap kita bisa gerak gitu. Betul, betul. Jangan harap gitu. Bahkan ini dalam kondisi COVID sendiri, walaupun kita nggak di race course, itu kita harus turn on the camera. Jadi ada Oh. invigilatorsnya whilst during our exam gitu. Oh. Tuh. Wow, sangat ketat ya Kak ya? Iya. Ketat banget. Mm-mm. Hmm. Oke Kak, ada ini ada yang nanya tadi ya, tapi kalau kelihatan. Oh ada Kak. Oke. Mm-mm. Em, oh pertanyaannya nih kakak tadi Kak Vina udah jawab sih. Kak Vina ambil jurusan apa di Monash? Monash. Cerita dong Kak, apa motivasi Kakak untuk kuliah ke Aussie? Mungkin teman yang bertanya baru bergabung nih Kak. Kakak mau jawab nggak Kak? Atau aku Boleh. ulangin aja? Oke oke. Boleh. Aku di Monash ngambil Master of Business in Marketing Specialization. Motivasi aku ngambil S2 itu, as I mentioned it before, uh, aku itu gimana ya? Aku itu termotivi, termotivi, motivasi, sorry, Motivasi. termotivasi dari keluarga. Karena papa sama kakak aku lulus master juga, dan dari kecil itu kayak, misalnya papa ngomong gitu, mau sekolah sampai kapan? S2 ya? Nah, jadi kayak Oh. terdoktrin untuk lanjut S2. Dan dari akunya sendiri, aku ngerasa nggak cukup gitu kalau aku lulus di S1 aja. Karena sekarang kompetisi untuk nyari kerja di Indonesia pun semakin tinggi. Requirement-nya juga semakin tinggi ketika kita mau uh, apply ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia gitu. Hmm. Oke, semoga membantu ya untuk tadi Kak Mas Taria yang bertanya. Oke Kak, Mm-mm. sambil menunggu kira-kira apakah teman-teman punya pertanyaan yang lain, aku agak curious sih Kak tentang mau jadi entrepreneur, membuka usaha sendiri. Mhm. Kira-kira apakah untuk membuka usaha sendiri itu Kakak uh, apakah Kakak suggest untuk masuk ke business school dulu? Itu uh, bisa nggak kira-kira orangnya udah bekerja di dunia kerja lalu buka usaha untuk jadi entrepreneurship, atau kakak rekomendasi ke business school dulu karena itu susah dan banyak yang bisa dipelajarin dari business school? Gini, itu kan masing-masing orang punya talentanya masing-masing. Ada yang jago dagang, ada yang tidak. Menurut aku, untuk mempunyai suatu ilmu dalam bidang bisnis adalah suatu fondasi untuk membuka suatu usaha. Jadi, ketika kita punya ilmu tersebut, kita bisa dengan ilmu dan juga advance knowledge tentang tentang suatu bisnis tersebut lebih menjanjikan gitu. Jadi bisnis yang kita akan buat nggak ngasal. Menurut aku sih gitu. Bukan hanya dari sekolah bisnis kita bisa jadi seorang entrepreneur. Bahkan sekarang udah ada training, short course, dan lainnya Betul. gitu. Gitu. Jadi teori itu penting ya kak, meskipun sudah ada pengalaman di dunia kerja. Iya, karena menurut aku belum tentu, nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Karena entrepreneur itu banyak banget hal-hal yang harus dipikirin gitu. Dari bisnis sistemnya, dari bagaimana cara memasarkan produk or service mereka, gimana cara yang nge-treat customer,
what they want, apa yang pasar mau, bukan apa yang kita mau, pasar terima gitu kan. Zaman sekarang udah beda gitu. Kita harus melakukan market research dan lainnya. Itu kan udah kompleks gitu. Dan semua itu bakal dipelajarin di business school gitu ya, Kak. Iya, benar. Keren. Oke Kak, sepertinya teman-teman kita yang udah bergabung nggak ada pertanyaan lagi nih Kak. Kakak untuk kata-kata terakhir di live IG kita ini, apakah kakak ada motivasi untuk teman-teman yang berpikir untuk buka usaha sendiri atau yang berpikir untuk meraih mimpinya secara general nih Kak, mau apakah itu S2, S3 ke Australia, negara-negara lain, motivasi kakak tadi kan udah nih Kak, tapi apakah kakak ada yang mau tambahin lagi nggak? Menurut aku selagi masih ada kemauan untuk sekolah dan masih ada jalan untuk melanjut sekolah, itu terusin, terus berjuang buat dapetin apa yang kalian mau dan untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus dari nol, dari kecil gitu. Nggak bisa langsung jadi gede. Sama kayak mau ada di top management level di suatu perusahaan, itu harus dari bawah, harus dari front line-nya gitu. Jadi emang harus sabar gitu. Nggak bisa semuanya serba instan. Tuh, menurut aku. Harus sabar dan berusaha keras gitu ya Kak. Iya, benar. Oke. Makasih ya Kak untuk Iya. semua motivasinya, udah jawab pertanyaan kita dan pertanyaan dari kolom komentar. Semoga sukses ke depannya Kak di Iya, Australia buka bisnis sendiri. iya, semangat Terima kasih kuliahnya. Kak. Makasih. Makasih Iya, Kak udah dari Bonapa Sogit mengajar. iya, thank you Sekarang Bunda jam berapa tuh Pasogit. Kak di Jam Australia Kak? 11 kurang 18. Malam Kak. Malam-malam. Beda Wah 3 Kakak jam udah. dari Indo. Oh, 3 jam. Makasih Iya. Kak udah Iya. bangun sampai jam 11 malam Iya, demi gak apa-apa. Bonapa Sogit mengajar. Iya, makasih juga udah ngundang. Oke Kak, Iya. semoga kedepannya bisa kolaborasi lagi dengan Bonapa Sogit mengajar ya Kak. Iya, siap. Oke, Oke. makasih lagi Kak. Iya, iya. Selamat tidur Kak. Iya, thank you. Bye.